Tinggal masalah baru. Ente tahu nggak masalah setelah Balawi? Apa itu? Wali Songo. Bukan Balawi aja, maka sebetulnya Anda sama Kiai Imad sepakat. Kelarin dulu satu-satu pasal. Kelar Balawi, apa sahih apa kagak kelar, baru masuk ke rancah masalah Wali Songo. Ya, apa contohnya? Kita ini kan bukan diskusi ece-ece lah. Ini diskusi betul-betul diskusi lah, kan gitu kan. Kalau saya mengistilahkan diskusi akbar tuh, kalau saya mengistilahkan dengan istilah diskusi akbar. Artinya diskusi ini kalau udah masuk ke tingkat robitoh, saya menganggapnya akbar. Kalau di kampus itu nggak saya anggap akbar. Kenapa? Karena orang-orang kampus itu kan orang kuliahan, orang universitas, ya kan? Masih belajar ya, masih belajar. Bukan masalah masih belajar, mahasiswa ya. Artinya belajar kemahasiswaan, ya, meraih gelar doktor apa-apa. Bahkan kalau saya simak di seminar yang ada di kampus, saya perhatikan kalangan mahasiswa malah nggak ada, gitu, sedikit, gitu kan. Banyaknya orang-orang luar, orang-orang umum yang diundang datang. Jadi bagi saya belum masuk kualifikasi diskusi akbar. Tapi kalau sudah masuk pada rancah robitoh, ini saya yakin ini diskusi akbar. Oh, terlepas yang disuruh diskusi itu, yang menjadi perwakilan robitoh itu adalah orang-orang yang memang berpengalaman di Kesultanan Banten. Bagi saya, walaupun orang-orang itu aja ya, apa sih istilahnya tuh, prioritas apa dah, susah apa sih, prerogatif. Nah itu prerogatifnya orang robito. Tapi alangkah lebih baiknya kalau robito benar-benar mau mengadakan diskusi, ya, diskusi akbar, sekalian jangan tanggung-tanggung lah, gitu loh. Kalau masalah dana, nanti bikin tim pencari dana juga nggak apa-apa, gitu. Kita cari dana bareng, gitu loh. Untuk terfasilitasi diskusi akbar nih, kalau perlu datangin ulama ahli nasab di dunia lah, apa dari Iran, dari Irak, dari Basrah, apa dari mana, pokoknya itu mantap lagi, jadi lebih akurat, gitu loh. Nah, cuman kita bentuk dulu tim, gitu loh. Tim muzakarah akbar dari pihak Kiai Imad, dari pihak robito, itu dibikin musyawarah apa yang diinginkan Kiai Imad, apa dikolaborasi, yang intinya diskusi harus jadi, bagaimana ceritanya nih, gitu loh, gitu. Nah, kalau robito mendengar suara rakyat, suara kita ini, ya kan, saya yakin banget masalah ini selesai. Ya, tinggal masalah baru. Ente tahu nggak masalah setelah Balawi? Apa itu? Wali Songo. Karena masalah nasab Wali Songo juga aneh akan masalahin, gitu loh. Bukan Balawi aja, maka sebetulnya aneh sama Kiai Imad sepakat. Kelarin dulu satu-satu pasal. Kelar Balawi, apa sahih apa kagak kelar, baru masuk ke rancah masalah Wali Songo. Banyak kali Wali Songo yang bukan keturunan Wali Songo sekarang ngaku keturunan Wali Songo, gitu loh. Oh gitu ya? Banyak. Sekarang sampai mau kalau kata saya lebih parah dari Balawi, gitu. Jadi aman, jadi orang Betawi aman ya? Jadi orang Betawi aman ya? Enggak, lanjut, suku lah, ya kan? Ya, lanjut. Artinya sekarang orang udah tes DNA. Jadi aplikasi upload itu mengarah ke Cina. Jadi sekarang nasab Wali Songo jadi ke Cina sekarang nih, oleh beberapa oknum. Ke Cina ya? Iya, jadinya jalurnya Wali Songo itu sadah dari Cina. Jadi Wali Songo itu dari Cina, asal muasalnya Cina, gitu loh. Yuan.
Sementara keluarga Wali Songo yang sudah, kalau bahasa tes DNA udah dapat sertifikasi J1, terverifikasi J1, itu malah nggak diakui sebagai sadah. Apa guna makamnya Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, Sunan yang lain-lain di Pulau Jawa ini, yang kuburannya jelas di Pulau Jawa ini, batu nisannya Paseh, kok bisa jadi ke Cina? Ini saya akan gugat ini, kami juga akan gugat gitu. Jadi persoalan nasab Ba'alawi nomor 1, yang kedua akan bahas masalah nasab keluarga Wali Songo. Itu lebih rumit sebetulnya. Kenapa didahulukan Ba'alawi? Karena nggak serumit Wali Songo, gitu. Jadi kalau ada narasi-narasi untuk masalah Wali Songo, ya kan? Jangan antum pikir Kiai Imad cuman menyerang Ba'alawi, salah. Kiai Imad juga akan melakukan penelitian kepada Wali Songo. Karena memang walaupun dia sendiri mengatakan, kalau gua sendiri tidak terverifikasi berdasarkan data Wali Songo, kata Kiai Imad, saya juga bukan keturunan Wali Songo, tapi ini butuh penelitian, gitu loh. Paham maksudnya? Maka saya pingin teman-teman ini, baik dari kalangan ustadz, ulama, dan habaib, karena saya sudah melihat dan mendengar langsung, melihat di media, Robitoh sudah buka pintu, buka bener-bener pintunya, gitu loh. Jangan tanggung-tanggung, gitu. Kalau Robitoh butuh keringat saya, gitu kan, untuk menjadi fasilitator, tapi ada SK ya, ada surat kerjanya ya, ada perintahnya, nggak asal-asal ya. Ya. Dan saya juga ada pendampingnya, ada kawannya, ada panitianya, ada temannya dalam lobi. Saya siap memfasilitasi, gitu loh, demi hak ya. Karena saya bukan tipe manusia bicara mau membatalkan nasab segala macam, itu bukan asal-asal.